Tes 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 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, back lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi nonton anime yang berjudul Sugar Apple Fairy Tail episode ke-6 kayak gitu ya. Jadi episode sebelumnya itu si siapa namanya? Si An gitu ya, hampir lupa gue namanya MC-nya. Si An, dimana si An ini dia apa namanya, mengelana ya bahasa ke setiap toko permen gitu ya, toko permen gula perak itu, dan akhirnya pengen cari tahu lah bahasa ya, istilahnya kayak gimana gitu ya, istilahnya gula perak yang dijual di daerah kerajaan situ gitu kan, ibu kota gitu kan. Nah, tinggal satu lagi nih yang itu kalau nggak salah namanya itu Alf Hingley nih ya, gue nulis nih ya, Alf Hingley gitu ya, dimana dia itu tetap pindah toko dan kira yang nggak tahu kemana gitu kan. Ternyata di akhirnya ketemu sama si Alf Hingley ya, tokonya tadi, dan si An pun akhirnya ya kayak ikut ya dalam pembuatan gula perak yang waktu dihancurin sama yang pencuri itu. Jadi ya itu ya kayak gitu. Jadi si Alf Hingley ternyata si cowok rambut perak gitu ya istilahnya. Jadi kemarin si An sama si Shal gitu ya itu mau pergi ke kota barat ya, istilahnya ke West Hall namanya nih ya. Jadi gue juga penasaran sih di sana itu kayak lagi musim dingin, dan di akhirnya itu kayak ngejual apa namanya, ngejual gula perak gitu ya, lagi dalam dingin-dingin kayak gitu keadaannya. Ya gua nggak tahu bakal berhasil atau enggak tuh ya si An untuk ngejual gula-gula peraknya itu gitu ya. Oke, langsung aja kita mulai untuk episode ke-6 ya dari Sugar Apple Fairy Tail. Oke, episode 6 kita mulai saja. 1 2 3. Oh, ini si Hugh kayaknya ya. Oh, ada pernikahan. Oke. Anne Halford. Ya, dia lagi di West Hall juga kan, dia di West Hall kan. Nah, hmm. Hmm. Oh, balik lagi ke Lewiston. Yang ancaman terakhir. Waduh, siapa lagi nih? Duke Felix nih. Tiba-tiba muncul karakter baru ya. Villain kah atau gimana? Duke Felix gitu ya. Oke, menarik sih. Sebenarnya sang ancaman terakhir gitu ya. Jadi intinya tadi kan si siapa namanya, si An ketika pergi ke West Hall itu sebenarnya buat mengadu nasib gitu ya bahasanya. Jadi dia pengen jual gula perak itu semua di West Hall gitu kan, sampai kemarin kan dingin-dingin gitu kan. Jadi kira kan ya dia gara-gara yang ini yang jiwa-jiwa itu ya bahasanya. Yang jiwa itu yang kata berkaitan dengan pas di musim dingin, kamu selalu inget tradisi untuk mengantar jiwa. Itu kan mau terjadi tuh agama kan si An itu balik lagi ke Lewiston.
Iya, dijelasin lagi sama si Mithril. Iya. Iya. Oh iya, karena kan ya tadi kan dianggap ini kan. Tapi baik sih ya ibunya ya berarti ya. Jiwa murni. Philax Rockwell. Oke. Keluarga kerajaan. William Albarn. Oke. Chamba. Jadi ada tiga keluarga ya. Dan satu keluarga itu berkhianat, Chamba. Thomas Albarn. Oke, berarti dua keluarga yang lainnya ini ya. Hmm. Oh, dihancurin anjir. Gila maksudnya raja jadi udah 12 tahun the fuck anjing. Umur 12 tahun. Oke. Tiap bulan. Oke. William. Oke. Ya akan memberontak juga. Oke. Jadi dia nyari ini ya, pembuat gula perak, Duk Pilaksnya. Seneng deh. Oke, kayak bisa nih. Thailand. Ya, itu bisa dibilang jaminan, bukan jaminan sih, hukuman kali ya. Dan pertanggungjawaban atas bentuk kesetiaan. Karena waktu itu dia ngeberontak kan. Bukan ngeberontak sih, karena ngebantuin kalau nggak salah ya. Mau berontak itu kan keluarga Chamba. Albert ngebantuin. Hmm.
Siapa nih? Hmm. Udah datang. William Albarn. Oke. Ya kenapa nih? Alasannya kenapa gitu lah pengen nginiin gula perak? Oh, Mithril. Dia malah dikasih ke. Oke. Oh, itu jadi kayak ini ya. Oh, gue pikir buat ini lombanya anjing. Karena di hire buat beli ini. Peri yang ada di lukisan ini. Gila, banyak banget lukisan perinya ya. Berarti ini orang berharga kah? Bagaimana? Atau mungkin mungkin itu ibunya kali ya bagaimana? Apa temennya? Kalau rambutnya sama-sama pirang. Oke. Nah, ya tak kenapa gitu loh. Tiga pemuda. Oke. Berarti ada tiga pengrajin lagi kah? Hmm. Iya. Jadi bisa sendiri dia. Ya, tidur aja. Hmm. Biasa seperi kan. Oke. Oh, what the hell? Si Ja Jonas. Lu di sini juga? Oke, dia apakah juga pengrajin yang di hire sama Duke? Buset, masih pengecut aja di si Jonas anjir. Oh. Jadi kayak rumornya berubah-berubah jadi. Iya, takut. Masih belum selesai aja itu si Jonas aja masih muncul-munculan terus anjir anjir. Tadi dia malah bikin tim ya biasanya. Dia gak bisa sendiri akhirnya dia nyari temen anjing. Real pengecut anjing. Gue pikir dia tuh bakal kayak ada apa namanya
redemption arc-nya gitu ya atau kayak gimana? Kagak ada anjing, emang emang dibuat jadi apa namanya? Karakter ngeselin aja gitu. Oh, oke. Makanya lengkap lagi misteri Lilliput tuh. Oh, dia ngapain nih? Sumpah nih jadi aneh nih ya si Shal ini ngapain nih dia? Kok tiba-tiba jadi kayak gini? Mm-mm. Oh, iya itu kan yang dari si ya Liz Elizabeth. Iya. Iya. Oh, berubah. Hmm, yang rupawan. Iya, cemburu. Jadi dia ngapain muter-muter gitu loh si Shal ini? Mungkin gara-gara dia jarang kali ada di istana jadi saya jadi nostalgic nostalgic atau kayak gimana gitu. Iya. Terus si Al udah mulai jatuh cinta gitu kan. Udah mulai malu-malu. Oke. Oh, oke. Jadi yang dua sebelum gue pikir tuh timnya dia gitu. Oke. Gila sombong banget ya. Hmm. Ya rasa pengen memukul meningkat gitu ya istilahnya. Hmm. Oh iya. Mungkin aneh dia datang ke situ kan istilahnya dia pengen pamer. Oh gua stay nih, gua stay nih gitu. Ngeselin gitu, tapi dipukul aja. Ya capek dia. Hmm. Terima nggak?
Oh, jadi sedikit berbinar matanya. Oh, oke, diterima ya. Oh, ada dua pengrajin. Oke. Oke, berarti saya udah ada dua nih ya, si Jonas sama si ini An Suku-suku. Hmm. Ini feelingnya kali ya atau semirip kayak vibes-nya gitu kali ya dari karakter orang aslinya. Jadi kita mungkin harus nyari tahu nih terkait dengan siapa perinya itu. Hmm. Iya, ya dia juga ikut ke sini. Dia. Iya. Buset, catchy masih aja ya. Wah, rival ya. Kalau menurut gue sih sumpah deh kalau meskipun awal-awalnya mereka saling selek ya, kalau menurut gue mereka berdua cocok jadi rival sih. Tapi rival yang maksudnya saling baik-baik gitu, tapi ya posisinya emang jelek gitu ya. Jadi emang rival yang saling kesel aja gitu. Tapi ya, ya sudah lah gitu ya. Tapi yang bikin gua tertarik sih itu ya, maksud gua kayak terkait dengan background cerita daripada yang tiga keluarga itu, yang dari kerajaan itu, tiga keluarga, yang Chamber, Alburn sama satu lagi apa gitu gua lupa. Edmund tadi ya atau gimana tadi lupa gua. Kan Raja Edmund kan. Apa Edmund itu nama raja gitu gua lupa. Itu gua lihat lagi lah ya untuk yang apa namanya? Background itunya. Oke, habis ya. Oke. Oke, ada momen mereka nih kayaknya kemungkinan sih harusnya apa namanya nih momennya si An sama si Jonas ya. Gua nggak tahu Jonas bakal dapat redemption arc-nya atau enggak gitu ya istilahnya. Tapi intinya kayak gitu. Ya, itu tadi untuk episode ke-6 dari Sugar Apple Fairy Tale ya. Jadi di sini gua bakal ngulang lagi sedikit untuk bagian pembicaraan sebenarnya yang terkait dengan Duke Phillips yang dibicarakan sama William sama si pemimpinnya West Hall gitu kan. Ya, di sini istilahnya ini menarik nih karena ini background dunia ya istilahnya ya. Ini leluhur kita Raja Cedric meninggalkan tiga keluarga besar. Jadi Raja Cedric ini mungkin rajanya kerajaan Highland gitu ya. Itu meninggalkan tiga keluarga besar. Mill Island, Chamber sama keluarga Alburn gitu ya. Gua terus gitu ya. Miss Land gitu ya, Miss Land.
tahta jatuh ke tangan keluarga Mislen. Jadi istilahnya rajanya itu jatuh ke jatuh itu dari keluarga Mislen gitu lah rajanya. Namun saat raja sebelumnya Edmund satu, jadi istilahnya Edmund satu gitu ya diangkat. Edmund 2 kala itu baru berusia 12 tahun. Jadi saatnya pas ini kan keluarga apa tuh namanya keluarga Mislen ya. Nah, itu namanya Edmund rajanya. Nah, Edmund satu itu ayah daripada Edmund 2 yang jadi raja yang sekarang. Kalau misalnya lihat yang dia yang raja yang ditemuin sama yang pas lagi perlombaan itu waktu itu umurnya masih 12 tahun Edmund 2. Nah, ini ada kejadian 15 tahun yang lalu. Nah, keluarga Chamber itu memanfaatkan usianya yang masih muda tuh Edmund kedua gitu ya, putra daripada Edmund pertama untuk merebut tahta. Nah, disebutnya sebagai pemberontakan Chamber. Nah, yang mengakhiri pemberontakan itu adalah si pemimpin West Hall ini atau si Earl inilah bahasanya. Gua nggak tahu nama Earl siapa ya. Bersama dengan Thomas Alburn. Hmm. Jadi saatnya apa tuh namanya keluarga Chamber itu berkhianat gitu ya bahasanya kepada kerajaan gitu ya istilahnya karena ya memanfaatkan si Edmund kedua atau raja yang sekarang yang masih muda umur 12 tahun gitu ya kayak gitu. Nah, yang menghentikan pemberontakan itu adalah si Earl tadi atau si pemimpin West Hall di sini sama si Thomas Alburn. Thomas Alburn yang dimana si apa tuh namanya apa tuh namanya ayah daripada si William Alburn yang nanti gitu ya. Nah, akhirnya hasil daripada itu semua keluarga Chamber itu dimusnahkan. Nah, di sini tapi si Earl ini ya, si pemimpin West Hall ini gua nggak tahu nama siapa, itu pengen mengasingkan keluarga Alburn yang padahal itu bekerja sama sama dia itu dengan keluarga kerajaan gitu loh. Padahal bekerja sama tuh si keluarga Alburn gitu kan. Kenapa gitu kan istilahnya? Karena kan mungkin takut ada pengkhianatan lagi gitu kan istilahnya. Nah, di sini pasukan mereka itu dibubarkan dan bahkan wilayahnya Alban pun direbut. Padahal keluarga Alban tuh ngebantuin keluarga kerajaan gitu ya atau Misland gitu ya istilahnya untuk melawan keluarga Chamber. Kok di apa tuh namanya diasingkan. Nah, kemungkinan adalah karena apa tuh namanya dia itu nih disebut ya itulah pelajaran berharga dari pemberontakan. Jadi dia tuh takut di apa tuh namanya dihianatin lagi gitu loh. Dan ini mungkin sama keluarga si Alburn gitu ya. Ya, sekira ya isinya kayak untuk apa ya untuk tidak terjadi pengkhianatan lagi atau pemberontakan lagi gitu ya. Jadi keluarga Alburn itu dipangkas kekuasaannya gitu ya dan diasingkan gitu kan. Biar nanti yang jadi keluarga apa tuh namanya jadi pusat pemerintahan yang jadi penguasa ya bahasa di kerajaan Highland itu cuma keluarga Misland doang gitu. Nah, tapi Edmund II itu menolak usulannya si untuk mengasingkan Alburn. Hmm. Jadi misalnya Edmund kedua ini misalnya suka sama si Thomas Alburn gitu kan. Jadi itu nggak pengen dan nggak mau menyetujui terkait dengan usulannya si Earl ini ya bahasanya untuk mengasingkan keluarga Alburn Pak. Tapi sebenarnya intensinya si Earl ini untuk ya tadi biar mencegah pemberontakan lagi gitu. Nah, hasilnya setelah pembicaraan keluarga Alburn ditugaskan di Villax gitu ya di bawah kekuasaan kerajaan langsung. Terus ada syarat-syaratnya juga gitu kan. Gila ini maksud gue gini loh. Maksud gue kasihannya gini. Gue tadi nangkepnya adalah keluarga Albert tuh mungkin bekerja sama gitu ya sama Chamber sampai dapat dapat hukuman kayak begini. Tapi kasihannya itu adalah mereka itu kayak udah ngebantuin gitu ya keluarga Albert ini udah ngebantuin gitu kan ngebantuin keluarga kerajaan buat buat ngalahin Chamber tiba-tiba mereka juga kena juga nih dihukum juga gitu maksud gue diasingkan bahkan dikasih syarat gitu ya untuk apa namanya selalu ngasih pendapatan mereka ke keluarga kerajaan gitu ke apa namanya Weston gitu ya terus kira dia juga harus pemimpinnya harus nemuin mereka juga gitu maksud gue maksud gue ya kalau misalkan kan sih kan misalnya kita mencurigai itu adalah William Alburn itu kan bakal berkhianat gitu ya. Kalau misalkan dengan
adanya begini gitu ya. Ini udah senang-menang sih kamu gua gitu ya. Tapi istilahnya ya itu tadi, istilahnya untuk mencegah ya bahasanya. Karena kan kalau misalkan keluarga Alburn ini dikasih kekuasaan yang bisa dibilang sebebas itu, kemungkinan sih ya apa namanya ditakutkan gitu ya pemberontakan bakal terjadi lagi. Maka di situ benar-benar ditekan banget agar mereka itu berada di bawah naungannya pemerintah atau kerajaan di sini gitu. Keluarga kerajaan. Intinya kayak gitu lah. Jadi di sini si kakek ini mencurigai terkait dengan si William Albert ini bakal berkhianat gitu loh bahasanya karena selama baranya itu masih ada gitu kan. Oke, itu kayak gitu. Jadi ya ini sedikit apa terus sedikit sejarah ya bahasanya terkait dengan tadi ya ini menarik kalau mood gua karena ini nanti berhubungan kemungkinan. Jadi istilahnya pertama jadi keluarga Cedric Raja Cedric kemungkinan raja yang mendirikan Highland atau mungkin Raja Highland atau gua nggak tahu salah satunya atau kayak gimana gua nggak tahu gitu ya. Itu bisa dibilang meninggalkan tiga keluarga. Jadi istilahnya mungkin dia punya tiga anak akhirnya jadi tiga keluarga atau kayak gimana gua nggak tahu gitu ya. Nah, tiga keluarga ini itu ada Chamber, ada Alburn sama satu lagi itu adalah Midland. Gitu kan, Mistland gitu. Nah, tiga keluarga ini satu berkhianat itu adalah si Chamber berkhianat dikarenakan waktu itu yang Edmund kedua itu masih umur 12 tahun. Jadi mereka mungkin memanfaatkan hal itulah bahasanya memanfaatkan agar apa namanya bisa direbut lah posisi sebagai tahta memperebutkan tahta lah bahasanya kan Mislan yang akhirnya jadi pemimpin kerajaan gitu kan saja pengkhianatan sekira Alburn istilahnya sama si Mislan gitu keluarga kerajaan itu akhirnya bekerja sama untuk ngalahin Chamber semua anggota kerajaan Chamber dibantai gitu kan dibunuhin semua gitu istilahnya nah terus keluarga kerajaan karena mereka takut gitu ya bahwa apa namanya ada lagi keluarga yang bakal berkhianat itu adalah salah satu lagi yang tinggal si Alburn takut Alburn berkhianat akhirnya mereka diasingkan bahasanya saya di wilayah mereka direbut dan lain-lainnya gitu ya jadi istilahnya kayak gitulah apa namanya yang akan dialami sama si yang udah dialami sih sebenarnya yang dijatuhin ke si Alburn yang padahal dia udah ngebantuin gitu kan udah ngebantuin keluarga kerajaan gitu tapi ya tadi keluarga kerajaan takut bakal ada pemberontakan lagi kalau misalkan ada keluarga juga yang bisa apa namanya punya kekuatan sendiri gitu. Karena mereka akhirnya ya tadi untuk untung banget gitu ya keluarga kerajaan yang sekarang raja yang sekarang Edmund II yang waktu itu masih umur 12 tahun sekarang itu nggak mau istilahnya atau nggak setuju dengan usul daripada si pemimpinnya West Hall itu ya di kakek-kakek itu terkait dengan pengasingan ya terkait dengan pengasihan Alburn dan lain-lainnya tadi akhirnya ya keluarga Alban dikasih wilayah di Pilax gitu ya di Pilax dan ya udah dia ngurusin di sana tapi akhirnya ada dua syarat nih istilahnya nggak bebas juga ujung-ujungnya gitu tetap di bawah naungannya kerajaan duit hasil dari sana itu harus dikirim ke Lewiston atau ibu kota terus ditambah dengan pemimpinnya harus ketemu setiap bulan jadi istilahnya kayak bukti kesetiaan lah bahasa kasihan ya maksudnya untuk keluarga Alban tapi ya ini politik gitu ya jadi mau gimana lagi gitu kan ya itulah ya sedikit detail terkait dengan cerita sejarah kerajaannya ini ya terkait dengan tiga keluarga ini menarik sih kamu juga oke ya itu tadi ya tadi sedikit gua ngulang sedikit ya soal tadi gua masih agak bingung juga ya karena ya tadi itu sejarahnya itu cukup cepet banget dan banyak jadi setelah gua harus ngulang lagi tadi tapi akhirnya sekarang gua udah ngerti gitu ya ya itu menurut gue itu menarik gitu ya dan akhirnya di sini si An gitu ya itu menerima kerjaan nih ya dari Duke Pilax gitu ya atau si William Alburn namanya William Alburn untuk membuat gula perak jadi misalnya gula perak terus akhirnya dia itu harus dibuat harus membuat gitu ya harus membuat gula perak yang sesuai dengan keinginannya si William Alburn gitu kan dan dapat hadiah 1000 apa tadi nama mata uangnya gitu ya 1000 inilah gitu. Nah disuruh ngebuat peri jadi ada peri gitu ya peri terus rambutnya pirang gitu kan peri lah bahasanya dan itu fotonya tuh banyak jadi saya kalau misalkan dia pengen ngelihat fotonya tuh ada di menara ini jadi di setiap menara itu ada nah yang anehnya itu adalah kenapa gitu kan makanya kan isi satu hal yang jadi pertanyaan gitu kenapa William Alburn ini pengen membuat gula perak gitu ya bahasanya meng-hire pengrajin gula perak untuk apa namanya untuk ngebuat yang peri itu gitu buat apa apakah itu sebenarnya siapa peri itu sebenarnya siapa kan jadi bikin penasaran gitu kan
Dan kalau kita lihat dari tingkahnya si William Albert sendiri, dia tuh kayaknya mungkin pengen mereplika kembali kayak vibes yang diberikan sama perinya itu kayaknya. Gua nggak tahu nih perinya siapa. Kalau menurut gua kemungkinan ya mungkin gitu ya. Itu ibunya atau mungkin kalau ibunya sih soalnya rambutnya sama-sama pirang gitu ya, atau mungkin itu peri yang mungkin dia jatuh cinta atau kayak gimana gua nggak tahu. Gitu. Soalnya si William Albert ini kan anak daripada Thomas Albert gitu kan. Dan kita juga masih belum tahu Thomas Albert itu istilahnya nasibnya kayak gimana. Terus si meninggal waktu mungkin meninggal di daerah itu ya, meninggal secara sakit atau kita nggak tahu gitu kan. Tapi soalnya kayaknya nggak ada pembunuhan atau kayak gimana tadi jelasin gitu ya. Tapi enggak kayak gitu, siapa perinya ini, terus kenapa pengen dibuatin kayak gitu, nah itu kemungkinan bakal kita cari nih mungkin di episode berikutnya kayak gitu. Nah, yang gila aja adalah si Jonas akhirnya muncul kembali gitu ya. Kira dia ternyata nggak tiba-tiba jadi karakter yang ngeselin terus tiba-tiba pergi, tapi ternyata dia juga masuk lagi ke cerita. Dan gua nggak tahu nih istilahnya bakal kayak gimana gitu ya ceritanya si Jonas ini, apakah dia bakal dapat redemption arc-nya atau kayak gimana gitu ya. Tapi ya maksud gua kita lihat aja sih sebenarnya. Soalnya di preview episode ini tadi di akhir itu si Jonas kayaknya ada di deketnya si An gitu, kemungkinan itu kayak mereka lagi ngebicarain sesuatu atau kayak gimana gitu ya. Dan judulnya itu adalah Selamat Tinggal Palsu. Nah itu apakah mungkin atau mungkin gini. Jadi kan kalau misalkan lu lihat ya, ada adegan di mana si Shal ini kayak mulai kayak sentimental gitu loh setelah dia tuh masuk ke istana raja gitu kan. Nah mungkin aja gitu ya, mungkin aja nih si Shal itu ninggalin si An sekarang posisinya. Jadi si Shal itu ninggalin si An, dan akhirnya si An ini sedih tuh di posisi itu, makanya di situ ada si Jonas mungkin. Jadi istilahnya kenapa judulnya itu adalah Selamat Tinggal Palsu. Palsu itu maksudnya adalah si Shal itu kemungkinan ninggalin si An gitu. Nah, tapi kita masih belum tahu ya. Pertama adalah yang jadi misteri itu adalah pertama intensinya William Albert untuk ngebuat gula perak terkait dengan yang peri itu kenapa. Terus yang kedua itu perinya itu sebenarnya siapa gitu ya, apakah kenalannya atau mungkin ibunya kah atau kayak gimana, kita nggak tahu gitu kan. Jadi si William Albert ini apakah mungkin itu anak daripada peri juga, kita nggak tahu gitu kan. Nah terus yang kedua adalah si Shal ini ya udah mulai bertingkah aneh nih setelah dia masuk ke kerajaan. Entah apakah dia merasa nostalgia tinggal di kerajaan, makanya dia mungkin keliling-keliling atau kayak gimana, atau mungkin dia punya dan nangkep sesuatu hal nih istilahnya yang bakal terjadi atau kayak gimana, kita nggak tahu gitu kan. Ya kemungkinan nanti mungkin aja si Shal ini bakal pergi gitu, meninggalkan si An, mungkin cuma sebentar doang lah bahasanya kayak begitu. Nah kita nggak tahu itu apa maksudnya gitu ya. Nah terus yang berikutnya itu adalah ya itu doang sih sebenarnya. Terus kalau si Jonas kan istilahnya dia ada di sana ya pengen ini ya, pengen dapetin duit ya tadi gitu ya, dan ya cuma ketidakberuntungan si An doang, si Jonas ada di situ gitu. Nah terus si An sendiri dia tuh merasa insecure gitu ya, merasa cemburu bahwa si Shal itu kan ngomong bahwa si Liz itu ya yang ini dia yang sebelumnya itu dianggap itu cantik gitu kan, istilahnya di cantik, padahal ya tadi istilahnya si si An ini kan ya dia nggak ngerasa diri dia tuh cantik, jadi dia tuh merasa insecure dan merasa cemburu gitu ya, kayak si Liz disebut cantik sama si Shal. Jadi ya itu nanti mungkin bakal bakal jadi ini sendiri lah, drama yang akhirnya tadi saja meskipun karakter developmentnya si An itu sudah ada ya di volume pertama 1 sampai 4 itu, tapi di sini akhirnya ditujukan lagi masih strugglingnya si An, di mana ya tadi dia udah mulai mulai menaruh rasa cinta ke si Shal gitu ya, tapi dia ada sedikit insecure juga gitu kan. Saya dia juga nggak tahu apa-apa terkait dengan Liz gitu kan, istilahnya kayak pemilik sebelumnya si Shal gitu. Jadi ya kita lihatlah nanti bakal kayak gimana. Ini menarik sih, kamu ini menarik. Istilahnya kita bakal ngeliat nih ya, istilahnya mungkin lebih dalam gitu ya terkait dengan si Shal juga. Kita nggak tahu Shal ngapain, terus si William Albert juga kayak gitu. Ya mungkin segitu aja untuk episode ke-6 dari Sugar Apple Fairy Tail. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tuh di like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya, episode ke-7 kayak gitu. Oke, segitu aja, terima kasih. Bye.